Terlebih lagi pondok pesantren yang pimpinannya vokal mengkritik rezim. Gitu loh. Kalau pimpinannya vokal mengkritik rezim, segera pesantrennya itu dipisah seperti tadi, santrinya dipisah, gurunya dipisah, gedungnya dipisah. Kalau tidak, potensi kriminalisasi atas pelecehan seksual itu besar. Fahim Mawardi kembali menjalani pemeriksaan di Polres Jember pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Fahim tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat dan baru masuk ke ruang pemeriksaan pukul 19.17 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Dika Hadian Widya Wiratama, mengungkapkan mengapa pemeriksaan Fahim berjalan lama, karena Fahim datang terlambat. Seharusnya Fahim mematuhi ketentuan jadwal pemeriksaan yang dimulai jam 10 waktu Indonesia Barat, namun ia baru datang malam hari. Kedatangan Fahim yang tidak tepat waktu menjadi kendala bagi penyidik yang memeriksa pengasuh Ponpes Al Jalil II itu, mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan untuk memeriksa perkara, jelasnya. Dika menyatakan, Fahim diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Walau sudah ditetapkan tersangka, Polres Jember enggan untuk dimintai keterangan dan masih bungkam. Sementara pengacaranya Fahim, Andi Cahyono Putra, meyakini kliennya telah berstatus tersangka, sehingga polisi melakukan pemeriksaan secara intensif. Korbannya siapa, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kemudian kita juga menanyakan, jadi nomor yang bersangkutan kan seolah-olah klien kami itu dia pecah di seluruh santrinya. Padahal sampai hari ini satu santri itu tidak ada yang merasa menjadi. Sebelumnya, Fahim Mawardi dilaporkan istrinya atas dugaan jebol apem santrinya. Fahim punya ruangan khusus. Jangan salah, ruangan khusus itu untuk mengajar santriwati dalam ilmu agama, bukan untuk mensorter apem. Ini pasal karet yang saya pada saat awal rancangan undang-undang PKS itu saya sangat cukup vokal mengkritisi ya, terkait RUU PKS yang sekarang sudah berubah menjadi undang-undang TPKS. Terkait pelecehan seksual itu sangat general maknanya, sangat umum sekali. Misalnya begini, oleh karena itu dari sini dapat pelajaran bagi para ustadz yang punya pesantren, alangkah baiknya ya, bukan alangkah baiknya, segera dipisah, gedung santri akhwat dipisah, gedung santri ikhwan dipisah, santrinya pun dipisah, gurunya pun dipisah, guru-guru wanita yang perempuan semua perempuan, yang laki-laki semua laki-laki. Nah, konteks ini saya kira harus dilakukan. Terlebih lagi dari sisi apa istilahnya itu dalam rangka untuk menutup celah kriminalisasi. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajar ya, tahun 2018 mengajar hukum pidana di salah satu kampus, tapi ini kampusnya Islami sekali saya lihatnya. Jadi kampusnya itu menyediakan dua gedung, satu gedung akhwat laki-laki perempuan, satu gedung khusus laki-laki, begitu. Jadi tapi saya ngajar di gedungnya laki-laki. Siang akhwat itu dia pakai infocus, jadi video saya langsung nampak di gedung yang sebelah, gitu. Jadi tidak ada interaksi di situ, interaksi antara para mahasiswa, interaksi antara guru dengan pimpinan dan segala macam. Nah, saya kira pondok pesantren segera melakukan itu. Terlebih lagi pondok pesantren yang pimpinannya vokal mengkritik rezim. Gitu loh. Kalau pimpinannya vokal mengkritik rezim, segera pesantrennya itu dipisah seperti tadi, santrinya dipisah, gurunya dipisah, gedungnya dipisah. Kalau tidak, potensi kriminalisasi atas pelecehan seksual itu besar. Contoh pelecehan seksual. Ya. Misalnya gini. Neng, kamu kok hari ini kelihatan cantik ya? Begitu. Statement itu bisa disebut pelecehan. Contoh kedua, ya, Neng, gitu deh. Kayaknya kamu cocok lah ya. Jadi istri saya yang kedua. Jadi guyonan-guyonan, statement-statement yang sedikit bernada gender, ya, bernada gender atau sedikit porno begitu ya. Itu bisa disebut pelecehan. Ini pasal karet itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu, untuk menutup celah kriminalisasi, para pondok pesantren segera memisahkan santri-santrinya, guru-gurunya, dan gedungnya, supaya tidak ada interaksi. Apalagi misalnya kalau kiainya itu menguji santriwati di ruang tertutup, wah itu fitnahnya besar itu. Jangan dilakukan itu. Gitu loh. Apalagi pimpinannya
vokal pada rezim, selesai itu, mudah sekali dicari, pasal itu gampang dicari, pembuktian di persidangan pun gampang, cukup hadirkan aja saksi, benar saksi atau tidak, kan nanti dia bersumpah, urusan dia benar sumpah yang tidaknya kan urusan dia dengan Tuhannya, kan begitu nantinya. Saksinya ada saksi pelapor, saksi bukan pelapor yang sedikit berada di lokasi itu kan begitu. Hadirkan ahli psikolog, ahli forensik, visum segala macam, selesai itu. Jadi kadang-kadang kalau bicara hukum agak bingung juga sekarang ini gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira potensi ini sangat besar dan ini sejalan dengan arahan dari lembaga think tank Amerika yang disebut dengan Rand Corporation. Rand Corporation itu mengusulkan salah satunya adalah ya menghancurkan karakter para tokoh agama yang dia vokal menyampaikan syariat. Gimana menghancurkannya? Tokoh tersebut dilekatkan dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, apa? Korupsi, zina, dan lain-lain.